Mohon maaf. Baik. Iya, selamat pagi, Shalom semuanya, teman-teman, saudara-saudara, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Bersyukur ya pagi hari ini kita boleh dibangunkan dengan keadaan yang baik dan kita masih bisa bersekutu bersama, berjumpa di Zoom ini, walaupun hanya Zoom. Bahkan dengan Bu Jenny aja saya nggak pernah ketemu. Tapi luar biasa, Tuhan sudah mengumpulkan kita sekian lama ya di Zoom ini. Ya, kita mau mengawali pagi kita dengan bersekutu bersama-sama. Mungkin tadi sudah banyak yang bekerja masing-masing, udah ada yang nyapu-nyapu, ada yang lap-lap, ada yang masak mungkin ya. Tapi ada yang sudah bersaat teduh sendiri, tapi kita mau bersama-sama sekarang untuk merenungkan kebenaran Tuhan, untuk mendengarkan puji-pujian, supaya kita bisa semakin fokus pada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau mengawali persekutuan kita dengan doa. Setelah itu saya serahkan kepada Kak Mirna untuk memimpin kita di dalam memuji Tuhan. Minta dengan kasih Pak Pius bisa membuka kita di dalam doa. Ya. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih padamu. Karena di akhir minggu ini, Bapak, Engkau tetap mengumpulkan kami bersama-sama pagi Sabtu ini. Untuk merasakan indahnya dan mengevaluasi kehidupan kami yang lalu. Dan juga untuk mempersiapkan kehidupan kami minggu depan. Suatu saat di mana kami semua harus menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa, Bapak, berkatilah kami. Segarkanlah jiwa kami kembali dengan kebenaran-Mu. Segarkanlah jiwa kami dengan gairah untuk memuliakan nama-Mu dan mendengar atau ikut memuji dalam hidup pujian yang indah. Berkatilah pula kami agar mempunyai kerinduan untuk mengerti akan firman-Mu, mendalaminya juga mendiskusikannya, supaya kami boleh mendapatkan banyak masuk berdasarkan ayat-ayat, berdasarkan kebenaran firman-Mu, berdasarkan kebenaran kitab yang membuat kami mengerti. Kami dan tuntunan kami supaya kami tidak salah dalam menjalankan firman-Mu dan tidak menganggap hal-hal yang dan tidak melakukan hal yang tidak berkenan padamu. Tolonglah kami, Bapak Surgawi. Berkatilah kami semua. Berkatilah setiap dari kami yang ikut persekutuan ini maupun yang belum ikut, atau mungkin sedang dalam proses untuk ikut. Agar semuanya boleh ikut dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah persekutuan Faraday ini boleh menjadi persekutuan di mana kami dibangkitkan untuk mengerti kebenaran-Mu dalam kebenaran seperti menjadi kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapak Surgawi, kami serahkan semua kepada-Mu. Dengarlah seluruh doa kami ketika kami berseru padamu, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pius. Silakan Kak Mirna. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kita kembali dapat menikmati anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan atas kita semuanya. Amin. Amin. Bahkan pagi hari ini kesempatan yang mungkin orang lain tidak miliki ketika kita diizinkan boleh bertemu, bersekutu walaupun ya seperti yang dikatakan Kak Grace melalui via Zoom ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun. Amin. Amin. Untuk itu, pagi hari ini mari Bapak Ibu kita satukan hati kita. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa mengikuti saya bernyanyi. Liriknya saya sudah coba bagikan di ruangan chat. Haleluya. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kekulanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus,
ku dapatkan kekuatanku dalam nama Yesus. Ku dapat jawabanku, ku pujikan Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Ku dapatkan kemenanganku dalam nama Yesus. Ku dapatkan jawaban. Ku dapat jawabanku dalam nama Yesus. Ku dapatkan kekuatanku dalam nama Yesus. Ku dapat jawabanku, ku pujikan Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku pujikan Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Sekali katakan Bapak Ibu, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku dalam nama Yesus. Ku dapat jawabanku dalam nama Yesus. Ku dapatkan kekuatanku dalam nama Yesus. Ku dapat jawabanku, ku pujikan Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku pujikan Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Anugerah-Mu
terjadi bagiku. Dalam nama Yesus, hari ini kita mendapatkan kemenangan, kekuatan, kita menikmati mujizat demi mujizat di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan kepada Kak Ges. Silakan. Terima kasih Kak Mirna untuk pujiannya. Ya, betul seperti yang kita sudah nyanyikan tadi ya. Tuhan kita tidak terbatas. Walaupun kita punya masalah yang besar, tetapi Tuhan kita lebih besar lagi gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir karena Tuhan pasti menolong dan terus menguatkan kita. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya serahkan kepada Pak Joshua dan membacakan CV-nya. Saya ingin menyambut Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan kita ya di pagi hari ini, untuk Pak Christian, Pak Heno, Pak Likian Fat, Pak Lim Eng Leong, Pak Andi Wijaya, Pak Pendeta Yusak Maleta, Pak Andi, Pak Stefanus sudah ya tadi, Bu Emi, Pak Sam, siapa lagi ya ini yang Pak Singgi, terus ada Samsung SM ini nggak tahu siapa ya. Ya, bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua di sini. Iya, sebelum saya serahkan waktu dan tempat kepada Pak Joshua, saya akan membacakan ya. Hari ini kita akan dilayani oleh pendeta muda Joshua William W. Ya, beliau lulusan dari UK Petra angkatan 2016 di Business Management ya. Dan sekarang sedang melanjutkan program Master in Management Branding and Digital Marketing angkatan 2022 sampai sekarang ya. Maaf kalau salah ya Pak. Ya itu, dan Pak Joshua memiliki keahlian di beberapa program komputer dan juga di bidang kepemimpinan dan komunikasi, dan juga menguasai beberapa bahasa ya, ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Korea. Nanti bisa yang suka nonton film Korea bisa ngobrol sama Pak Joshua nanti. Ya, dan juga sudah mempunyai work experience, pengalaman kerja di beberapa perusahaan juga, dan cukup aktif ya waktu masih di Universitas Petra, dan yang terakhir ya sampai sekarang melayani sebagai pendeta muda di GBI Maranatha Surabaya sebagai membawahi pemuda dan remaja ya ini, dan juga sebagai koordinator Praise and Worship di GBI Maranatha Surabaya. Kalau ada yang kurang lengkap atau ada kesalahan mungkin bisa dikoreksi oleh Pak Joshua sendiri. Silahkan, waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Joshua. Baik, terima kasih Bu Kris atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun kita bertemu secara online, secara virtual melalui aplikasi Zoom ini. Namun tidak mengurangi rasa sukacita saya bisa beribadah menyembah Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Pertama-tama, sebuah kehormatan bagi saya untuk boleh diberikan kesempatan untuk berbagi renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Handoyo dan Bu Jenny, serta seluruh pengurus PD Faraday yang memberikan saya kesempatan untuk berbagi renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada juga pepatah bahasa Indonesia yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Joshua William. Saat ini saya sehari-hari kesibukannya menjadi seorang pengajar, menjadi guru ekonomi di salah satu sekolah swasta di Surabaya Timur. Kemudian tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu Grace bahwa saya aktif melayani di gereja lokal saya di GBI Maranatha Surabaya. Saya dipercaya menjadi koordinator untuk youth dan teens, pemuda dan remaja di tempat saya. Kemudian saya juga aktif mengelola tim Praise and Worship di tempat saya beribadah. Dan saat ini saya juga sedang menyelesaikan tugas akhir dari studi lanjut saya. Mohon bantu doa kepada Bapak Ibu Saudara sekalian agar saya juga bisa menyelesaikan tugas akhir saya dengan tepat waktu.
Lalu em, saat ini statusnya belum berkeluarga. Mungkin sekian dari perkenalan saya. Puji nama Tuhan. Mari kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Hari yang indah, pagi yang indah, Tuhan mengumpulkan kami untuk boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan mengurapi, memakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom ini. Biarlah apa yang kami renungkan, apa yang kami dengar boleh berguna, boleh kami praktekkan, boleh kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema firman Tuhan yang akan saya bagikan pada pagi hari ini, saya beri judul God's Timing atau Waktu Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita yang percaya bahwa God's timing atau waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan setiap kita? Setiap kita yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam merencanakan sesuatu, boleh bantu saya untuk mengetikkan amin, atau Bapak Ibu juga bisa memberikan reaction jempol, atau Bapak Ibu yang mengaktifkan kamera boleh melambaikan tangannya. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Saya senang sekali dengan antusiasme Bapak Ibu dalam menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ya, mungkin saya tunggu Bapak Ibu yang sedang mempersiapkan di Alkitab elektroniknya maupun Alkitab fisiknya. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Baik, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, perkawinan di Kana, judul perikopnya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta," lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengar merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, izinkan saya bertanya. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga atau memiliki anak dan sudah menikah tentu tahu bahwa mempersiapkan pesta pernikahan bukanlah hal yang mudah, bukan begitu? Setiap detail diperhatikan, mulai dari rundown acara, MC, terlebih pakaian yang akan digunakan, jas, dress yang akan digunakan oleh mempelai pria dan mempelai wanita, serta hidangan-hidangan yang akan disajikan kepada keluarga dan para tamu undangan. Karena kita tahu bahwa pesta pernikahan ini hanya akan terjadi sekali seumur hidup, dan tentu kita ingin pesta pernikahan yang dilangsungkan itu boleh dikenang dengan baik, baik oleh keluarga maupun para tamu undangan. Namun seperti yang telah kita baca pada perenungan firman Tuhan sebelumnya, tadi, di ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya,
Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Dalam tradisi orang Yahudi, pesta perkawinan atau pesta apapun identik dengan anggur. Jadi di mana ada pesta diselenggarakan, di situ ada anggur. Namun, apa jadinya jika anggur tersebut habis ketika pesta masih di tengah-tengah berjalannya acara, bahkan belum selesai? Ketika hal itu terjadi, bisa kita bayangkan betapa malunya mempelai pria dan mempelai wanita jika pesta masih berlangsung, namun stok anggur sudah habis. Dan bukan sebuah kebetulan jika Tuhan Yesus bersama dengan ibunya, Maria, serta murid-muridnya diundang di dalam pernikahan tersebut. Sehingga ketika Ibu Yesus mengetahui anggur yang ada itu habis, segera Ibu Yesus memberitahu kepada Yesus agar dalam tanda kutip berbuat sesuatu untuk menyelamatkan pesta pernikahan tersebut. Selanjutnya, Yesus juga menyuruh para pelayan untuk mengisi air ke dalam tempayan. Bisa kita lihat di ayat yang ke-6 dan ke-7 berbunyi demikian. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Bapak Ibu, dalam tradisi orang Yahudi, tempayan itu digunakan untuk membasuh kaki karena kondisi yang sangat berpasir dan berdebu. Ketika tamu undangan datang, maka para kaki tamu undangan tersebut akan dibasuh oleh para pelayan sebelum menginjakan kaki ke atas permadani atau karpet di mana pesta tersebut dilangsungkan. Dan ketika para tamu undangan sudah masuk, pintu akan ditutup. Seperti yang kita ketahui juga pada perumpamaan 10 gadis yang bijaksana dan 10 gadis yang bodoh, dalam Matius 25 ayat 1-13. Ketika mempelai datang, yaitu Yesus, pintu akan ditutup sehingga tidak ada yang bisa masuk ke dalam. Maka dari itu, sedikit aneh jika pintu sudah ditutup dan tidak ada yang akan bisa masuk, namun Tuhan Yesus meminta para pelayan untuk mengisi tempayan tersebut dengan air. Kan apa gunanya? Jika saya yang menjadi pelayan tersebut, saya akan bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, buat apa air ini di tempayan ini diisi dengan air? Wong ternyata tidak ada orang yang akan datang, tidak ada tamu undangan lagi yang akan datang. Nah, untungnya pada peristiwa tersebut pelayannya bukan saya, Bapak Ibu. Kalau misalnya pelayannya saya, mungkin peristiwa mujizat Tuhan Yesus mengubah air menjadi air anggur tidak tercatat di dalam Alkitab. Nah, puji Tuhannya, pelayan tersebut melakukan perintah Tuhan Yesus, sehingga terjadilah mujizat Tuhan Yesus mengubah air menjadi air anggur. Jadi ketika para pelayan mencedok air dari tempayan tersebut diberikan kepada pemimpin pesta, mujizat Tuhan terjadi. Yang dicicipi oleh pemimpin pesta tersebut adalah anggur yang sangat enak. Bahkan lebih enak daripada yang pertama kali disajikan kepada para tamu undangan. Melalui peristiwa perjamuan kawin di Kana ini, ada 3 hal penting yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Izinkan saya membagikan kepada Bapak Ibu secara cepat pada hari ini. Poin yang pertama adalah terkadang kita bertindak seolah-olah Tuhan harus menuruti semua keinginan kita. Kita baca di ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, Bapak Ibu, asumsi saya atau saya menerjemahkan ketika Ibu Yesus, Maria Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Secara normal, Ibu Yesus sedang ingin menyampaikan bahwa anggurnya ini habis. Buatlah sesuatu. Kan kamu Tuhan, bukan manusia biasa. Pasti mampu dong melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Nah, saya juga tidak tahu entah bagaimana caranya Ibu Yesus Maria itu bisa mengetahui air anggur yang ada pada perjamuan kawin di Kana itu habis. Bisa jadi Maria Ibu Yesus ini merupakan kerabat dekat sehingga bisa mendapatkan banyak informasi, bisa juga faktor-faktor lainnya. Tetapi
Bukankah seringkali kita sama seperti Maria, ketika kita dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang genting, banyak persoalan dalam hidup kita berharap dan meminta kepada Tuhan agar mujizat itu dalam tanda kutip segera terjadi. Ketika kita berdoa, amin, kita berharap mujizat itu langsung terjadi seketika itu. Memang bukan tidak mungkin bagi Tuhan untuk melakukan hal tersebut. Namun seolah-olah kita menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang bisa seenaknya kita suruh-suruh, kita minta, Tuhan saya butuh mujizat, saya butuh pertolongan, Tuhan bisa nggak sembuhkan, bisa nggak Tuhan buka jalan. Tuhan bisa, tapi Tuhan bisa melakukan itu sesuai dengan timeline-nya Tuhan, bukan sesuai dengan timeline kita. Bukan berarti juga ketika kita sudah meminta, hal itu bisa langsung segera terjadi. Jadi, peran kita ketika kita sudah berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan, bagian kita adalah menunggu Tuhan bekerja. Seperti ada tertulis pada Matius 7 ayat 7-9 mengenai hal pengabulan doa. Di sini berbunyi demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah meminta, Tuhan berjanji kepada setiap umatnya bahwa ketika kita sudah meminta, maka akan diberikan kepada kita. Ketika kita mencari, maka kita akan mendapat. Ketika kita mengetok, maka pintu-pintu yang tertutup itu akan dibukakan bagi kita. Namun, kapan kita tidak tahu. Karena hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang tahu rencana dan rancangan Tuhan atas setiap jalan hidup kita. Jangan membuat Tuhan seolah-olah menjadi jin, atau Bapak Ibu mungkin pernah tahu film Aladin gitu ya. Ada jin yang digosok dari lampu ajaib atau teko ajaib itu, yang ketika kita butuh sesuatu kita gosok-gosok, jinnya keluar, memberikan 3 permintaan yang bisa segera dikabulkan, apapun yang kita minta dikabulkan oleh jin tersebut. Nah, jangan membuat Tuhan menjadi dalam tanda kutip jin tersebut yang sewaktu-waktu kita minta bisa langsung keluar. Karena terkadang Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan kita. Selanjutnya, pada poin yang kedua, Tuhan juga tahu waktu yang terbaik atas setiap kita. Di ayat yang keempat dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Lalu ayat 7 dan ayat yang ke-8, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Suatu kisah yang menarik, yang juga bisa jadi pelajaran bagi setiap kita adalah peristiwa ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar juga peristiwa mengenai Lazarus dibangkitkan. Ketika Maria dan Marta, saudara dari Lazarus, memberikan informasi kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sedang sakit, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan. Nah, pada saat itu Yesus sedang melakukan perjalanan, dan ketika Yesus sampai di Betania, di tempat Lazarus, itu Lazarus sudah terbaring 4 hari lamanya di dalam kubur. Lalu Tuhan memerintahkan untuk orang di sana membuka pintu kubur tersebut, dan Tuhan berdoa membangkitkan Lazarus yang telah mati dari kubur tersebut di hadapan banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, apa jadinya jika Tuhan Yesus datang lebih cepat? Mungkin 3 hari, 2 hari lebih awal, mungkin ceritanya akan berbeda. Lazarus tidak perlu terbaring mati di dalam kubur tersebut. Namun bukan itu maksud dan rencana Tuhan. Maksud dan rencana Tuhan adalah
agar kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di depan banyak orang bahwa Tuhan membangkitkan Lazarus yang mati dan hidup kembali. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sama halnya dengan mujizat perkawinan di Kana. Jika Tuhan menyelamatkan lebih cepat, mengubah air menjadi air anggur itu lebih cepat, mungkin pesta akan berjalan dengan baik dan tidak ada cerita menarik yang bisa kita pelajari. Namun, Tuhan memiliki waktunya tersendiri sehingga Tuhan Yesus membuat Ibu Yesus menunggu. Ibu Yesus ketika meminta kepada Tuhan, memberitahu bahwa air anggur itu telah habis, Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Waktuku, saatku belum tiba. Sehingga Tuhan tahu bahwa mempelai pria dan mempelai wanita pada perjamuan kawin itu sedang membutuhkan pertolongan. Namun Tuhan punya waktu tersendiri bahwa belum saatnya Tuhan melakukan sesuatu. Nah, Tuhan melakukan mujizatnya di waktu yang tepat, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan atas mujizat pertama yang dilakukan dalam pelayanannya selama 33,5 tahun di bumi. Bapak Ibu, seringkali kita merasa lebih tahu daripada Tuhan. Kita merasa lebih tahu kapan kita butuhnya, kapan kita merasa, oh aku butuh segera pertolongan ini, kita butuh minggu depan untuk membayar uang sekolah anak, membayar kebutuhan-kebutuhan lainnya, yang terkadang kita meminta kepada Tuhan, Tuhan kalau bisa sebelum minggu depan, kalau bisa ini itu. Tuhan mampu untuk melakukan segala macam permintaan kita, segala macam kebutuhan kita, namun Tuhan punya waktu yang terbaik, rancangan Tuhan lebih baik daripada rencana setiap kita manusia. Kemudian kita juga bisa melihat pada poin yang ketiga selanjutnya, seperti yang sudah saya singgung beberapa barusan, rancangan Tuhan lebih baik daripada rencana kita. Bapak Ibu, manusia boleh berencana, tetapi Tuhan berkehendak. Kita baca di ayat yang ke-10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu, menurut tradisi orang Yahudi, memberikan jamuan anggur yang baik dahulu itu dilakukan pertama, baru anggur yang kurang baik. Mengapa demikian? Karena ketika orang sudah mulai banyak minum dan sekiranya dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol, mereka tidak bisa membedakan manakah anggur yang rasanya enak dan anggur yang rasanya kurang enak. Semua terasa sama saja karena mereka dalam kondisi yang setengah tidak sadar. Namun, seperti yang kita lihat di ayat yang ke-10, pemimpin pesta itu berkata bahwa semua orang itu dikasih air anggur yang baik dahulu, baru air anggur yang kurang baik. Tapi mengapa mempelai pria dan mempelai wanita tersebut menyimpan anggur yang baik sampai di akhir pesta pernikahan tersebut? Nah, itu merupakan bukti nyata bahwa rancangan Tuhan atau rencana Tuhan lebih baik daripada rencana kita. Buktinya adalah air anggur yang dibuat Tuhan Yesus lebih enak daripada air anggur yang dipersiapkan oleh kedua mempelai. Terkadang kita membuat rencana, membuat planning 5 tahun, 10 tahun dari sekarang saya ingin berbuat A, berbuat B, berbuat ini itu, namun terkadang ada intervensi-intervensi Tuhan di dalamnya ketika rencana kita, plan kita tidak sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Mungkin terkadang kita juga tidak bisa memahami kenapa Tuhan kok saya mengalami hal ini, saya mengalami hal itu, mengalami hal yang kurang mengenakan, mengapa rancangan saya gagal, rancangan saya tidak terlaksana dengan baik. Ketahuilah Bapak Ibu dan percayalah bahwa Tuhan memiliki rancangan yang lebih indah, lebih baik daripada rancangan yang kita buat. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan,
sebelum saya mengakhiri firman Tuhan yang saya bagikan pada pagi hari ini, izinkan saya memberikan kesaksian sedikit. Pada 1,5 tahun yang lalu, saya diberikan kesempatan untuk boleh membantu teman saya mendirikan sebuah startup yang bergerak di bidang industri kreatif. Jadi saya mengerjakan social media management, membuat konten, membuat desain, kemudian juga membuat copywriting, caption-caption yang Bapak Ibu lihat di Instagram, di TikTok, ya itu yang kurang lebih kami kerjakan pada waktu itu. Dan pada suatu masa ketika bisnis atau usaha tersebut berjalan dengan baik, saya secara pribadi merasa seperti di atas awan. Karena, oh ternyata nggak terlalu susah ya mendirikan sebuah perusahaan, membangun sebuah bisnis. Hingga suatu ketika ada sebuah kontrak kerjasama yang mulai tidak berlanjut, 1 klien, 2 klien, kemudian kami berdoa meminta pertolongan dari Tuhan agar Tuhan menolong kondisi ekonomi yang sedang sulit pada waktu itu. Tuhan kirimkan klien-klien yang baik, klien-klien yang saya minta juga secara spesifik, klien-klien yang nggak nego secara sadis agar mau bekerja sama dan menandatangani kontrak kerjasama dengan kita. Namun ternyata jawaban Tuhan tidak sesuai yang saya harapkan. Tuhan memiliki rencana yang lain sehingga biaya operasional menjadi sangat besar karena klien semakin berkurang. Kami terpaksa harus melay-off seluruh tim karena biaya operasional yang terlalu tinggi. Nah, pada saat itu, ketika kondisi yang kurang baik itu, ketika perjalanan pulang dari kantor menuju ke rumah, saya mendapatkan sebuah pelajaran dari Tuhan bahwa terkadang kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita sudah membuat perencanaan, rencana kerja setahun, 2 tahun ke depan, tapi Tuhan berkehendak lain. Dan mungkin pada saat itu saya tidak menyadari maksud Tuhan apa dalam tanda kutip membuat bisnis ini gagal dan tidak bisa diteruskan. Tetapi hari-hari ini saya mulai menyadari bahwa ada maksud lain dari Tuhan agar saya tidak menjadi sombong. Karena jika bisnis itu berjalan sampai hari ini dengan lancar, klien banyak, pekerjaan lancar, tim diberikan tim yang baik, tim yang mau bekerja sama, tim yang loyal, maka saya bisa jadi sudah sangat sombong bahwa oh mungkin orang-orang di luar sana yang susah membuat bisnis, susah dengan mendirikan perusahaannya itu nggak tahu caranya. Uang buktinya saya ini baru terjun bisa kok membuat sebuah bisnis, membuat sebuah perusahaan dan toh buktinya berhasil. Sehingga saya ditegur oleh Tuhan bahwa jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan merasa bisa, merasa pintar, tapi kita juga tetap perlu melakukan rencana, membuat plan, rencana kerja setahun, 2 tahun, jangka pendek, jangka panjang, tapi biarlah seluruh rencana itu kita serahkan kepada Tuhan dan kita berserah kepada rancangan Tuhan dan waktu Tuhan. Tuhan mau beracara bagaimana terhadap rencana yang sudah kita buat. Nah, semoga pelajaran dan kesaksian hidup yang saya alami itu juga boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah saya juga tidak tahu masalah apa yang sedang dihadapi Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari-hari ini, pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu miliki, tapi biarlah dalam masa-masa yang orang katakan masa-masa yang sulit, ekonomi susah, mencari pekerjaan susah, keuangan kurang baik, biarlah kita tetap terus berharap kepada Tuhan dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nah, saya boleh minta untuk pemimpin pujiannya menaikkan sebuah lagu, kalau bisa. Kalau bisa Kalau kita menyanyikan lagu Waktu Tuhan.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh Engkau sampaikan kepada setiap kami pada pagi hari ini. Biarlah dalam menjalani kehidupan kami boleh terus berserah kepada rencana dan waktu-Mu. Kami boleh mempercayakan kehidupan kami terhadap rancangan yang telah Engkau buat atas setiap kami. Biarlah kami juga tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri dan bertindak seolah lebih tahu dibandingkan Engkau ya Tuhan. Berkati setiap kami yang memiliki permasalahan pergumulan, biarlah Tuhan buka jalan. Setiap kami yang memiliki pergumulan kesehatan, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan. Setiap kami yang memiliki jalan buntu, biarlah Tuhan memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu kepada setiap kami, biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Kak Grace. Iya, sebentar tadi. Oke, baik. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah memberkati kita, yang sudah disampaikan oleh Pak Joshua. Saat ini mungkin akan diberikan kesempatan buat kita semua sebelum kita masuki pokok-pokok doa kita, nanti dipimpin oleh Ibu Jenny. Kita akan mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak Joshua, boleh dipersilahkan untuk beberapa menit ke depan ini. Silahkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ibu Jenny. Ibu Jenny bisa melanjutkan. Ini kayaknya Bu Jenny ke unmute ini nih. Bentar. Iya, unmute dulu Bu. Tadi dia pakai dua device. Device yang satunya kayaknya kelempar ya, hilang. Tinggal satu. Bu Jenny bisa unmute Bu. Saya sudah coba buka, tapi beliau mungkin nggak Oke, tahu.
Saya akan coba bertanya ya, Ya, bukan silakan bertanya, Pak Pius. bukan bertanya, tapi menambahkan sedikit ya. Menurut Pak William, Pak Yosua ya, kejadian peristiwa di Kana ini, ya itu penekannya di mana? Apakah pada mujizatnya atau pada ketaatannya? Karena tadi Pak William mengatakan seandainya saya menjadi pelayan, ya mungkin saya tidak melakukan itu. Ya. Dan kalau misalnya seandainya Pak William menjadi pelayan waktu itu, kalau dia tidak melakukan itu, apakah mujizat itu akan terjadi? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya pernyataan. Jadi penekanannya di sana di mana? Ketaatannya, ya, atau mujizatnya? Apakah mujizat berdiri atas ketaatan? Ya, atau tanpa ketaatan mujizat bisa terjadi? Ya. Kenapa? Karena saya tadi melihat di dalam bahasan ayat pertama sampai 10 tadi, atau 11, ayat yang kelima tidak dikatakan, tidak dibaca, tidak diuraikan oleh Pak William. Maaf Pak, ini kita diskusi ya Pak ya, supaya kita mendapatkan sesuatu yang baru atau melihat suatu perikop dari sisi yang lain. Ya, terima kasih. Ya, baik. Mungkin pada kesempatan kali ini penekanan saya lebih kepada bagaimana Tuhan itu memiliki waktunya, rancangannya terhadap hal-hal yang ingin Tuhan lakukan. Nah, tentu dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini ada mungkin hamba Tuhan yang lain yang berfokus kepada mujizatnya, kepada ketaatannya. Ada juga sudut pandang lain yang terkadang digunakan bahwa ketika kita mengundang Tuhan Yesus dan kita taat melakukan apa yang diperintahkan, maka mujizat bisa terjadi. Namun, saya mencoba melihat dari perspektif yang lain bahwa dalam melakukan mujizatnya, Tuhan memiliki timingnya tersendiri, sehingga terkadang kita merasa kita lebih tahu daripada Tuhan. Oh, Tuhan ini sudah waktunya kita butuh pertolongan, tapi kenapa kok nggak ditolong-tolong? Maka dari itu, poin yang pertama tadi, saya sampaikan bahwa terkadang kita lebih seolah-olah bertindak lebih tahu daripada Tuhan, padahal Tuhan memiliki rancangan dan waktunya tersendiri. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah yang ayat kelima tadi tidak saya tekankan? Memang ketika Maria ibu Yesus meminta kepada Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus berbuat sesuatu, setelahnya Maria ibu Yesus berkata kepada para pelayan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus nanti lakukan apapun yang diminta. Nah, apakah mujizat bisa terjadi tanpa ketaatan? Tentu saja menurut pemahaman saya, Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dan tidak mungkin dibatasi oleh apapun. Namun, Tuhan juga ingin kita taat kepada setiap perintahnya, sehingga melalui hal-hal tersebut, ketaatan-ketaatan kita juga bisa membuahkan hasil-hasil yang baik itu melalui mujizat Tuhan maupun perkara-perkara lainnya yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita. Mungkin menurut saya seperti itu, Pak Pius. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Pius, terima kasih untuk Pak Joshua. Iya, Ibu Jenny, apa sudah bisa unmute? Apa suara saya terdengar? Oh, sudah bisa. Ya, waktu dan tempat silahkan Bu Jenny dilanjutkan. Terima kasih. Maaf, dari tadi saya utik-utik laptop ini agak bermasalah, suara handphone juga nggak terdengar. Jadi bingung sendiri mau jawab apa. Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya di Faraday. Terima kasih Pak Joshua untuk firman Tuhannya. Bahwa ada waktunya Tuhan. Masalah itu boleh tetap ada, tetapi jangan takut. Selama Tuhan ada dan kita percaya, Tuhan itu bukan ahli membuat masalah, tetapi Tuhan itu ahli menyelesaikan masalah. Bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu, saya persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang ingin men-sharingkan, ada waktunya Tuhan.
bagaimana ada kesaksian dari bapak-bapak atau ibu-ibu, kami persilakan. Bu Emi, dari tadi senyum-senyum ini Bu Emi. Bu Emi, menanggapi dengan waktu Tuhan ini bagaimana Bu Emi? Apa yang disampaikan oleh Pak Joshua tadi? Ya, terima kasih Bu Yeni. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom, Bu Tuhan Emi. memberkati kita semua dengan kasih-Nya yang dahsyat itu. Terima kasih untuk Pak Joshua William, sangat memberkati sekali dari sudut pandang waktu Tuhan dari perjamuan di Kana ini. Saya dapatkan satu kebenaran yang baru bahwa kita kadang-kadang mau ngatur Tuhan lebih daripada yang mesti kita tunduk pada aturan Tuhan. Ya, itu juga dialami oleh saya karena kemampuan saya lebih paham, lebih banyak pengetahuan. Kadang-kadang teman-teman saya mengandalkan saya. Jadi saya tidak tanya-tanya lagi apa maksud Tuhan untuk ini lagi. Saya ambil keputusan yang terserit keputusan sendiri. Itu sangat berbahaya juga bagi saya pribadi maupun kelompok saya. Jadi saya mengakui betul bahwa pengetahuan kita baik, pengetahuan yang banyak baik, tetapi tetap mengandalkan Tuhan. Jadi terima kasih untuk Pak Joshua yang telah membimbing kita lebih lagi mengerti firman Tuhan. Banyak sekali yang terjadi dalam hidup kami, tapi puji Tuhan dalam hari-hari terakhir ini, terutama mengikuti persekutuan, saya memperoleh banyak hal yang membantu untuk pertumbuhan iman saya ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya mau menyapa rekan-rekan kita yang belum tersapa tadi ya. Ada Pak Hanite, Pak Heru, Pak Gius Tiawan Andreas, Bu Ani, Pak Sugiarto Karyoleksono, Pak Abraham Nathan, Pak Kianfat, Pak Christian, Pak Andi, Pak Engleong, Pak Yusak Maleta. Ini di sini ini apa ada Pak Henok ya, Pak Joshua? Sepertinya tadi ada, Bu. Iya, Sekarang tidak ada ya, Pak? sepertinya sudah keluar. Nah, perlu kita ketahui ya Bapak Ibu, Pak Henok itu adalah ayah dari Pak Joshua William. Pak Henok dulu pernah menjadi pembicara di Parade. Pak Yusak Maleta, ini tadi kan ada mengenai rancangan Tuhan itu indah untuk kita. Saya mau bertanya kepada Pak Yusak. Dulu Pak Yusak kan sipil sama dengan saya. Kok tiba-tiba menjadi hamba Tuhan? Itu rancangan Tuhan atau rancangan Pak Yusak sendiri? Atau Pak Yusak seperti Yunus yang pengen melarikan diri? Bapak boleh ceritakan ini nih Pak. Ya, saya sih sama dengan Yosua ya. Karena anak pendeta ya Pak Yosua ya. Jadi kuliahnya tetap di Petra Ekonomi. Ya, ini yang namanya apa ya? Ya, kalau Alkitab itu keturunan imam gitu ya. Jadi ya sekalipun kami itu kuliah di sipil seperti Pak William di ekonomi dan kita semuanya kalau ya itu tadi doa orang tua itu lebih kuat daripada doa kita mungkin ya. Maunya anak-anak pendeta itu tidak mau jadi pendeta ya. Jadi lihat pergumulannya orang tuanya itu waduh untuk jadi hamba Tuhan itu susah gitu ya. Ya artinya bahwa doa mereka juga dan juga saya kira bukan cuma doa orang tua ya tapi juga umat atau jemaat di mana orang tua saya melayani juga itu mendukung supaya ada generasi pelayanan ini dan itu yang akan melanjutkan ya mau tidak mau ya minimal anaknya sendiri kalau tidak bisa anaknya ya jemaatnya begitu ya. Jadi tentu ya artinya di satu sisi memang ternyata juga
di sipil, di apa ini, di pekerjaan juga bisa mendukung juga. Saya juga hari ini masih menggunakan sipil saya misalnya, tetapi tidak lagi untuk kepentingan apa ya, pembangunan misalnya kalau dulu pabrik dan rumah-rumah, tetapi sekarang saya khususkan untuk membantu gereja-gereja yang sedang renovasi pembangunan ya. Jadi dalam 3 tahun terakhir ini sudah ada 4-5 gereja. Ini masih juga ada 1 gereja yang sedang saya tangani untuk pengerjaannya di DPDI di Benowo ya. Jadi artinya untuk gereja-gereja ini saya masih artinya membuka, dan saya tidak mengambilnya, malah kami berkorban. Nah itulah, lalu juga supervisi untuk beberapa tempat-tempat gereja-gereja yang hari ini misalnya untuk pengerjaan bagian dalamnya dan sebagainya, untuk interior dalamnya dan sebagainya, itu saya masih mengerjakannya ya. Tetapi kalau yang pekerjaan besar ya tidak mungkin, karena juga tugas yang begitu besar, tugas yang begitu banyak juga ya mungkin kalau nanti sudah purna tugas ya, karena masih saya Pak Yosua, saya ketua PGPI Jawa Timur ya. Jadi saya juga ketua sinode juga. Jadi banyak yang dikerjakan. Mungkin kalau nanti sudah purna ya balik lagi ke habitatnya, tetap pelayanan penggembalaan dan ya membantu gereja-gereja. Mungkin juga ada umat Tuhan yang mungkin berkekurangan, ada bedah rumah dan sebagainya, itu kami masih bisa lakukan ya. Jadi artinya bahwa ya tadi pertanyaannya ya karena doa orang tua kan gitu ya, doa jemaat dan sebagainya, yang dulu saya berpikir sudah, waduh, lihat zaman saya waktu kuliah itu orang tua saya jadi pendeta, jadi gembala itu susahnya bukan main gitu ya. Ya mencoba untuk sudah nanti orang tua saja yang melayani, ternyata tidak demikian ya. Itu mungkin ya Bu Jen ya, dari saya. Makasih Pak Yusa. Terima kasih Pak Yosua. Ini sama seperti minggu lalu ya, apa yang disampaikan oleh Pak Gideon, bahwa 7 anak, 5 anaknya semuanya hamba Tuhan. Pak Abraham Nathan, jangan takut ya, doanya orang tua itu manjur kok. Pak Abraham Nathan, mungkin ini juga bisa menjadi jawaban doa bagi Pak Abraham Nathan ya. Jangan takut, ada waktunya Tuhan. Kadang kita ya Pak Pius. Pertanyaannya adalah siapa yang harus berubah? Orang tuanya atau anaknya? Kalau anaknya sekarang nuakal, ya penyebabnya apa? Kalau anaknya sekarang tidak mau jadi hamba Tuhan, kenapa? Nah, dalam persoalan ini, saya sendiri punya pendapat ya, bahwa kalau kita tidak bisa merubah orang, kita yang berubah. Karena kita berubah, ya maksud saya berubah dalam caranya. Ya. Kalau kita tidak bisa merubah orang, kita yang berubah. Supaya dia masuk melalui kita. Contoh misalnya ya, kalau kita misalnya menghadapkan seorang anak menjadi hamba Tuhan, bagaimana sikap kita? Apakah kita terlalu menonjolkan diri sebagai seorang hamba Tuhan, sehingga anak itu menjadi kita satu? Itu saya alami sendiri, Bu. Saya alami demikian ini ya, sampai sekarang pun saya makin bingung. Hanya pada waktu akhir terakhir ini, selama kurang lebih 2 tahun, 3 tahun pengkur ini, ya saya baru mengalami suatu pemikiran bahwa saya yang harus berubah. Dan ternyata Tuhan pakai anak saya dengan cara yang lain, bukan seperti yang saya inginkan, seperti yang dikatakan oleh Pak Yosua tadi. Gitu. Mungkin itu ya. Makasih Pak Pius. Ini tanggapan dari sebagai seorang bapak ya terhadap anaknya. Jadi Pak Pius yang berubah, bukan minta anaknya berubah. Kita nggak bisa merubah orang lain, Bapak Ibu. Yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri. Saya mau beralih kepada Pak Simon Surjono. Pagi Pak Simon. Terima kasih kehadirannya, minggu lalu sudah hadir. Pak Simon, selamat pagi.
Pak Simon. Shalom. Pagi, Pagi, shalom Bu. Pak. Ya, Pak. Bu Yeni, Ya, Bu Yeni, boleh saya bicara? boleh. Dengan Pak siapa ini, Pak? Oh, silakan Pak Abraham. Maaf, saya pakai Ya, HP. Abraham. Silakan, Pak. Ya, saya Abraham Nathan. Terima kasih, puji Tuhan, untuk firman yang boleh disampaikan Pak Joshua. Ya, kita semua mengerti tentang waktu Tuhan dan apa yang disampaikan oleh Pak Pius, bahwa kita memang betul tidak bisa mengubah orang lain, kita sendiri yang harus berubah. Nah, pertanyaan saya adalah, kan tadi kita sudah belajar bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik, bukan waktu kita. Cuman saya pikir, apakah kita akan berhenti di situ dan kemudian bersabar menunggu waktu Tuhan? Jalan keluarnya bagaimana kalau apa yang kita doakan, yang kita harapkan itu belum terjadi? Kalau kita merindukan sesuatu yang pernah saya ceritakan, misalkan anak saya, ya, mereka sudah jadi dokter keduanya dan kemudian mereka bekerja di luar kota dan hubungan kami jadi agak renggang karena tidak sering ketemu, dan kemudian saya merasakan adanya kesombongan di dalam nada bicara mereka, dalam apa yang mereka katakan, mereka lakukan. Jadi pertanyaan saya adalah, bisakah kita? Bagaimana caranya bahwa kita itu punya kepekaan yang lebih untuk mengetahui waktu Tuhan? Keakraban dengan Tuhan, keakraban dengan pasangan hidup itu mencerminkan bagaimana keakraban kita dengan Tuhan juga. Sejauh mana kita mau berubah terhadap pasangan dan terhadap anak-anak kita, itu mencerminkan juga keakraban kita dengan Tuhan. Nah, pandangan saya bahwa sejauh mana kita bisa mengerti dan mengetahui waktu Tuhan, itu adalah hal yang sangat penting juga untuk kita pelajari, kita resapi. Nah, dalam hal ini, saya menyinggung tentang keakraban dengan Tuhan yang mungkin bisa dibicarakan dalam satu topik tersendiri. Cuman saya ingin minta pendapat Pak Joshua atau teman-teman, sejauh mana keakraban ini bisa memberikan kepada kita pengetahuan atau referensi tentang waktu Tuhan. Karena ada satu ayat yang mengatakan bahwa Tuhan memberitahukan rancangannya kepada sahabat-sahabatnya. Ya, rancangan ini tentu juga ada hubungannya dengan waktu Tuhan. Ya, itu pertanyaan saya, dan Abraham, saya persilakan kepada, makasih Pak Abraham. Saya persilakan kepada Pak Joshua untuk menjawab pertanyaan dari Pak Abraham Nathan. Ya, terima kasih Pak Abraham atas pertanyaannya. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya, mungkin saya juga masih perlu banyak masukan, banyak kritik saran di dalam menjalani kehidupan pelayanan saya juga. Namun, izinkan saya berbagi kisah pribadi saya yang saya alami. Jadi, mungkin Pak Abraham ingin mengalami kedekatan dengan anaknya, sekarang merasa jauh. Beberapa waktu lalu saya juga mengalami hal yang serupa. Saya merasa ya pelayanan berjalan dengan baik, pekerjaan berjalan dengan baik, tapi tidak ada hubungan yang spesial yang gimana dengan orang tua. Sampai suatu ketika mungkin di sisi orang tua, ayah saya mungkin atau ibu saya berpikir bahwa harusnya anak yang bergerak lebih dahulu. Tapi bagi saya
point of view dari seorang anak, ya kan harusnya orang tua yang lebih tua mendahului seperti itu. Sampai ketika suatu ketika ada sebuah momen di mana ya orang tua saya mendahului untuk dalam tanda kutip berrekonsiliasi dengan anak-anaknya, mungkin meminta maaf dan mungkin cara mendidik yang kurang tepat, maksudnya baik, mungkin cara penyampaiannya saja yang dalam tanda kutip salah mungkin ya, diterima kurang baik oleh anak-anaknya, sehingga hal itu juga perlahan membuat hubungan menjadi lebih baik. Kita juga nggak tahu, saya sendiri juga nggak tahu kapan waktu Tuhan, kenapa kok itu bisa terjadi. Mungkin sudah direncanakan oleh orang tua saya, tapi namanya manusia boleh membuat plan, membuat rencana, ada aja kadang intervensi-intervensi atau hal-hal lain yang membuat rencana itu bisa berbelok. Sehingga menurut pandangan saya, terkadang ya kita juga memiliki ego masing-masing. Ketika ego itu diturunkan, kita berbicara dengan baik, dengan cara yang berbeda, mungkin akan diterima dengan respon yang sedikit lebih baik daripada biasanya. Mungkin anak-anak atau orang tua sebaliknya akan merasa, loh kenapa kok ini tiba-tiba sikapnya berubah, mau apa, ada maksud apa. Tapi ya terkadang jika itu disampaikan dengan baik, saya juga diberitahu bahwa sebelum orang tua saya mengajak kami duduk bersama, ya beliau juga berdoa meminta pertolongan Tuhan, bergumul selama beberapa waktu lamanya, mungkin kalau nggak salah seminggu, sehingga ada mungkin persiapan-persiapan yang dilakukan untuk ya melakukan rekonsiliasi itu agar ya akhirnya momen itu terjadi. Mungkin kurang lebih pandangan saya seperti itu, Pak Abraham. Iya, terima kasih. Ini harus ada saling mengalah ya, rasa saling mengasihi. Mengasihi itu bukan menuntut, tetapi mengorbankan diri untuk orang lain, menjadi mengerti siapa Allah yang kita sembah. Saya mendapatkan chat, Kak Grace ingin bersharing, ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan mengenai waktu Tuhan. Ya, saya persilakan. Terima kasih Bu Jenny untuk waktunya. Iya, Bapak Ibu, mungkin banyak yang sudah tahu kalau 2 tahun, hampir 3 tahun ya, kami harus meninggalkan ladang pelayanan kami dan kembali ke Indonesia. Dan ketika pertama kali kami tiba di Indonesia memang banyak pergumulan karena kami masih punya masih punya harapan untuk bisa kembali ke ladang pelayanan kami. Ya, kami berdoa terus tiap hari, lagunya seperti yang tadi Pak Joshua minta Kak Mirna nyanyi ya, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Hampir setiap hari, setiap saat mungkin ya saya nyanyi seperti itu, dan terus berdoa dan mengumpulkan. Kami tetap percaya kalau kami akan kembali ke ladang tempat kami melayani sebelumnya. 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, dan kami terus gumulkan, tapi Tuhan akhirnya membukakan hal baru buat kami. Kalau dulunya kami berangkat sendiri, kami yang melayani di garis depan, dan kemudian Tuhan memberikan visi yang baru untuk bisa mengutus lebih banyak lagi orang, dan tidak hanya kami sendiri yang berangkat, tetapi juga bisa mengutus beberapa orang untuk pergi ke ladang yang berbeda-beda di dunia ini, dan juga ada mission trip juga di Indonesia. Dan saya melihat bahwa memang kita menunggu waktu Tuhan, dan ya waktu Tuhan itu kadang diberikan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan bayangkan gitu ya. Tapi yang Tuhan berikan itu yang sesuai. Mungkin ya memang kita akan bingung juga, banyak orang yang tanya, kok nggak kembali, kok nggak kembali gitu ya. Sampai sekarang kok masih di Faraday juga gitu. Tapi Tuhan sudah memberikan visi baru, entah sampai kapan kami juga tidak tahu. Ya, memang nanti kalau memang Tuhan mau kami berangkat lagi, kami akan berangkat pastinya. Tetapi saat ini kami tetap di Indonesia terlebih dahulu untuk mempersiapkan, melatih, dan mengutus
hamba Tuhan yang ingin melayani di tempat terdepan, di ladang terdepan, begitu. Jadi bersyukur kalau tadi diingatkan lagi dengan waktu Tuhan oleh Pak Joshua, ya luar biasa sih memang. Sekarang juga usia bertambah gitu, jadi sudah mulai kepikir, aduh nanti kalau 10 tahun lagi baru Tuhan utus bagaimana ya? Apa kuat gitu ya? Saya pikir kenapa nggak, sempat kepikir sih, kenapa nggak dulu lulus S1 langsung masuk STT langsung berangkat. Tetapi itu juga waktu Tuhan. Kalau dulu mungkin saya pikir Tuhan izinkan, mungkin nggak akan sekuat sekarang untuk menghadapi berbagai tantangan gitu ya. Teman-teman ada yang tahu bagaimana tantangan-tantangannya, ya mungkin saya akan mundur ya. Tuhan hanya Tuhan yang tahu sampai di mana batas kekuatan kita dan waktu yang terbaik buat kita. Jadi kita berserah saja kepada Dia. Itu aja dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Grace. Kak Grace ini pelayanan misinya adalah ke Cina, Pak Joshua, teman-teman sebelumnya. Jadi Kak Grace ini sebetulnya pengen kembali lagi ke sana, tetapi tunggu waktu Tuhan. Sabar, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Dan rencana Tuhan itu rancangan yang indah, damai sejahtera, dan penuh pengharapan. Sampai hari ini pun, saya kadang-kadang juga mikir kok bisa ya Tuhan, saya itu sampai mau maju ke politik, itu saya juga nggak habis pikir. Tetapi satu hal, saya ngomong kalau dibilang saya berani, ya saya tahu Tuhan itu ada di depan saya. Saya belum berani, tetapi saya nggak perlu takut. Kekhawatiran, ketakutan itu adalah intimidasi dari kuasa jahat untuk mempengaruhi pikiran kita, supaya kita tidak maju. Tetapi janji Tuhan itulah janji yang indah, janji yang luar biasa. Kita diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Bapak Ibu yang hadir di pagi hari ini itu adalah kepala dan bukan ekor. Percaya Tuhan punya rancangan yang terbaik. Ya, ya Pak Setia, Pak Setia, Pak Yen Setia Lim. Ya. Saya persilakan Bapak Ibu yang ingin didoakan pada pagi hari ini, kita tadi akan bersama-sama mendoakan dari Pak Joshua ya, untuk studinya ya, studi S2 ya Pak ya. Kita akan sama-sama doakan, kita sama-sama dukung. Saat ini yang studi juga saya minta dukungan doa Bapak Ibu, kami yang saat ini studi S2, S3, Bu Ira menyelesaikan S3, istri Pak Pius, saya dan Kak Grace, dan ada Pak Sam juga menyelesaikan studi S2. Tolong dukung doa kami. Umur bertambah, mata juga agak kalah. Jadi itu pasti ketawa itu. Mata kalah, kita baca buku banyak, pikiran masih oke lah, tapi matanya sudah capek. Kadang-kadang sampai cekot-cekot akhirnya pusing sendiri kita tutup. Itu faktor U yang tidak bisa kami lewati. Kita ingin balik lagi muda, nggak bisa. Tetapi percaya Tuhan punya cara, punya rencana. Bapak Ibu nanti dukung doa kami yang menyelesaikan kuliah. Saya minta kepada Bu Emi ya, Bu Emi berdoa ya untuk Pak Joshua, Bu Ira, Pak Samuel, Kak Grace, dan saya yang masih studi. Apalagi studi tesis sama skripsi berbarengan dan juga kampanye. Yang berikutnya saya minta kepada Pak Samuel. Shalom Pak Samuel. Shalom. Ya, nggak muncul wajahnya, suaranya memberi semangat kita sampai kaget saya. Pak Samuel, kita berdoa untuk Faraday ya. Siap. Supaya teman-teman tetap setia, Faraday pengurusnya juga setia, apapun yang terjadi tetap menerangi teman-teman yang lain, supaya bagian kita itu ngobrak-ngobrak, ayo ikut Faraday pagi-pagi. Memang ini membuat orang malas karena jam 7 pagi, tetapi saya minta Pak Samuel untuk berdoa untuk Faraday, untuk kepengurusan, untuk apapun yang kami butuhkan. Percaya Faraday boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang
yang tidak terjangkau. Seperti Bu Emi aja kita nggak tahu, nggak kenal, tiba-tiba bisa berjumpa di dalam Zoom. Ya, itu akan didoakan oleh Pak Samuel. Dan boleh Pak Andi. Shalom Pak Andi Wijaya. Pak Andi Wijaya. Ya, Pak Andi berdoa untuk usia boleh bertambah, tetapi usia itu adalah angka. Tetap bisa berkarya di dalam Tuhan. Dan yang muda juga mendekat kepada Tuhan. Muda bukan berarti usia semangatnya kuat. Kesombongan biasanya arogan itu ada, gengsi. Tetapi yang usia senior boleh tetap berkarya di ladang Tuhan. Yang muda memberikan hati jiwa pikirannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita doakan anak-anak kita ya Pak Andi, supaya mereka pun boleh untuk mendekat kepada Tuhan. Ya, saya akan minta Pak Andi untuk berdoa untuk tua maupun muda. Dan yang terakhir, Pak Yusak Malet, saya minta kepada Pak Joshua untuk berdoa untuk adik dan untuk doa berkat. Saya persilakan kepada Bu Emile terlebih dahulu. Bapak sekalian, mari kita berdoa bersatu hati, memohon pimpinan Tuhan dan doa ini. Ya Bapa di surga, Allah yang kekal kudus, Bapa yang mendengarkan doa kami, yang menjawab doa kami dalam waktu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan, kemurahan Tuhan, sehingga kami ada sampai hari ini. Termasuk kami dalam ibadah kami bersyukur ada Pak Yosua William yang telah memimpin kami dalam firman Tuhan, sehingga kami bisa mengerti akan firman Tuhan. Bapa, terima kasih kemurahan-Mu lebih daripada hidup kami dan kebaikan-Mu kami rasakan dalam hidup kami. Sekarang kami mau bersyafaat kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan memimpin kami sekalian. Terutama ya Tuhan, saudara-saudari kami yang sedang menyelesaikan program doktoral mereka dan pasca sarjana S2 mereka di masing-masing universitas. Kami berdoa untuk penulisan disertasi, penelitiannya, dan segala buku yang mereka butuhkan, pengetahuan yang mereka butuhkan, dan kiranya semuanya analisis data yang mereka perlukan mendatangkan suatu tulisan yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa kepada Ibu Irawati, kami berdoa untuk Ibu Grace, dan kami berdoa untuk Ibu Jenny dalam setiap penyelesaian studi mereka. Di samping ada banyak kesibukan lagi yang lain, misalnya Ibu Jenny dalam kampanye. Tuhan berikan kesehatan, kemampuan bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Samuel dan Pak Yosua William sendiri yang sedang menyelesaikan S2-nya. Tuhan kiranya pimpin mereka dalam setiap perkuliahan sampai penelitian dan penulisan mereka ya Tuhan. Kiranya semua jadi dalam waktu Tuhan, dan kami bersyukur untuk rancangan Tuhan yang baik bagi kehidupan saudara-saudari kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa kiranya Tuhan menuntun kami sekalian, teman-teman kami, supaya kami menjadi terang bagi banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan, dan segala daya upaya kami Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dan kami bawa semua doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami boleh bertemu via Zoom. Terima kasih buat istirahat semalam. Terima kasih buat di akhir pekan ini kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini.
Terima kasih buat kami boleh memiliki Faraday, persekutuan di antara kami semua untuk mendengarkan firman-Mu, saling menguatkan kami. Terima kasih Bapak. Biarlah melalui Faraday ini boleh menjangkau kawan-kawan kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang banyak dari mereka yang semakin terhilang. Mereka tidak tahu Tuhan harus kemana mereka harus melangkah. Biarlah melalui sarana ini Engkau boleh berkati untuk menjangkau mereka, mengingatkan mereka bahwa begitu besar kasih cinta-Mu untuk mereka. Pribadi demi pribadi, kami boleh menjangkau mereka dengan kasih karunia-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau di hari-hari akhir ini kami boleh semakin bertekun bahwa hidup kami ini adalah hanya untuk kemuliaan nama-Mu, Bapa. Kami juga berdoa kiranya Faraday ini boleh Kau gunakan untuk menjangkau tiap-tiap jiwa yang kami tidak mau mereka untuk terhilang, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Sebuah persekutuan yang indah, kami boleh berkumpul bersama, memuji, merenungkan kebenaran firman-Mu. Secara khusus hamba-Mu berdoa kepada PD Faraday ini, biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui persekutuan doa ini. Banyak jiwa diselamatkan dan banyak jiwa dikuatkan melalui persekutuan doa ini. Biarlah juga firman-Mu boleh terus disampaikan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebelum kami mengakhiri persekutuan doa pada hari ini, kami membuka kedua tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap apapun yang kami kerjakan, setiap apapun yang kami rencanakan. Tuhan memberkati kesehatan kami, kondisi keuangan kami, keluarga kami, hubungan kami, baik orang tua dengan anak, anak orang tua, suami istri. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberikan damai sejahtera, sukacita dalam keluarga kami. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Tuhan memberkati sepanjang hari ini. Biarlah setiap langkah, setiap apapun yang kami kerjakan di dalam hari ini, Tuhan memberkati setiap langkah yang kami ambil, Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih, selamat pagi semua. Oh ya, saya... Kak Andi, Ya, doanya secara pribadi, Sapri aja Pak Andi. ya. Pak Andi kelewatan tadi ya. Oh, ya, maaf terpotong Bu. Ya. Nggak apa-apa Pak Joshua, nggak apa-apa. Terima kasih semuanya yang mendoakan, yang melayani, yang mendengarkan, semuanya diberkati Tuhan. Jumpa tetap di link yang sama, waktu yang sama untuk minggu depan. Terima kasih Pak Gius. Terima kasih. Selamat Bye-bye. Bapak Ibu, Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Terima kasih Bu Emi, semuanya. Tuhan Tuhan berkati. Yesus Bu Mirna, terima memberkati. kasih. Bu Grace, Pak saya Yus, doakan terus ya. terima Bu kasih Grace, Pak saya doakan Pius. terus supaya betul-betul misi Tuhan Bu Grace dapatkan untuk jalankan itu. Amin. Ya. Nah, Terima kasih Pak Pak Abraham, Pius. Pak Abraham